Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel aku Erhas. Dan untuk kali ini adalah pembelajaran IPS ya, masih pembelajaran IPS untuk kelas 7. Nah, di sini pembahasan kita itu meliputi tentang keadaan alam Indonesia. Ya, ini tentang keadaan alam Indonesia dan ini masih lanjutan materi yang lalu ya tentang interaksi antar ruang. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan ke lebih spesifik lagi, ruangnya itu adalah negara kita sendiri yaitu Indonesia dan bagaimana kondisi alam di Indonesia. Baik, langsung aja. Pertama-tama di sini kita bisa lihat ya, letak astronomis Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis. Nah, letak astronomis itu sendiri adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu garis hayal. Ya, jadi intinya garis lintang itu adalah sebuah garis hayal. Kalau kita perhatikan di alam nyata tentunya tidak ada ya garis itu, karena itu disebut garis hayal yang melintang melingkari bumi. Jadi adanya garis ini hanya di peta, di globe atau atlas kayak gitu, hanya ada di situ. Tidak ada di alam nyatanya, karena itu disebut garis hayal yang melintang melingkari bumi. Nah, kemudian garis bujur itu juga sama, garis hayal juga, tapi kalau lintang tadi itu melintang ya, dari bentuknya itu garis horizontal gitu. Nah, kalau garis bujur itu dia vertikal dari atas ke bawah. Itu garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di peta ini. Yang dimaksud dengan garis lintang itu ini ya, dia melintang secara horizontal seperti ini. Nah, ini garis hayal. Karena faktanya di alam sekitar kita, garis ini tidak ada. Mau kita lihat di langit atau dimanapun itu tidak ada garis ini, adanya cuma di peta. Nah, itu fungsi dari garis ini adalah memudahkan kita untuk menentukan titik koordinat suatu wilayah. Atau juga fungsinya nanti lebih ke arah pembagian waktu ya. Nah, itu kalau garis bujur ini bergunanya nanti untuk pembagian waktu. Ini garis bujur bentuknya vertikal dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini letak astronomisnya. Jadi kalau mengetahuinya dari mana Pak dapatnya 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang utara, ya dari sini tadi. Nah, kita bisa tarik garis itu dan bisa kita tentukan angkanya berapa. Seperti itu. Kemudian berdasarkan letak astronomis itu juga kita bisa mengetahui Indonesia itu termasuk dalam wilayah yang beriklim tropis ya, karena iklim tropis itu berada pada wilayah lintang 23,5 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, Indonesia itu secara astronomis letaknya di dalam wilayah itu tadi, batas wilayah tropis itu tadi, sehingga bisa dipastikan Indonesia beriklim tropis. Dan salah satu ciri iklim tropis itu adalah hanya memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, seperti itu. Kemudian letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu adalah yang dimaksud letak geografis dulu ya. Kita bahas letak geografis dulu. Nah, letak geografis itu adalah letak suatu negara di permukaan bumi secara geografis ya. Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ini secara faktanya ya, faktualnya gitu, bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah Asia dan Australia. Itu Asia di sebelah utara, Australia di sebelah selatan. Nah, Indonesia di tengah-tengah. Kemudian ada samudra Hindia atau samudra Indonesia ya. Itu di sebelah barat dan samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, itu jadi Indonesia pun berada di tengah-tengah. Jadi tepat sekali posisinya nih kalau diperhatikan di peta. Nah, Asia itu di bagian atas ini utara. Kemudian Australia di bagian selatan, di bagian bawah. Sementara Samudra Hindia, Samudra Pasifik itu ada di bagian sini timur
ya, timur daya. Kemudian di bagian bawah barat bawah sini itu Samudra Hindia. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke materi iklim Indonesia ya. Iklim di Indonesia itu ada angin muson barat dan ada angin muson timur. Nah, untuk angin muson barat ini dia anginnya berhembus dari wilayah utara, dari atas itu ke bawah ya, menuju ke arah selatan ke benua Australia. Dan angin muson barat ini menyebabkan biasanya itu musim penghujan di Indonesia ya. Kemudian untuk angin muson timur itu sebaliknya, dia berhembus dari wilayah Australia menuju ke Samudra Pasifik, di mana di sini dia akan menyebabkan musim kemarau di Indonesia, karena angin muson timur ini membawa semacam hawa panas dari Australia, sehingga menyebabkan yaitu tadi musim kemarau yang berbulan-bulan lamanya di Indonesia. Nah, baik, kita lanjutkan langsung aja karena ini masih cukup banyak materinya. Bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, ini gambaran tentang aktivitas penduduk Indonesia. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak buram ya di sini. Nah, ini aktivitas penduduk Indonesia, mungkin saya bisa gambarkan sedikit. Di sini ada perikanan, kemudian di sini ada perkebunan, kemudian ini wilayah perkotaan ya, aktivitas perkotaan ya, ini semacam pusat perbelanjaan, dan ini ada pertanian. Nah, itu beberapa aktivitas penduduk di Indonesia. Kemudian di sini ada keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, dari sekian banyak di sini bisa kita bagilah flora dan fauna itu berdasarkan karakteristiknya, yaitu flora di Indonesia Barat dan flora Indonesia Timur. Nah, cirinya adalah diantaranya untuk flora Indonesia bagian Barat itu jenis meranti, cukup banyak itu didominasi oleh jenis meranti. Kemudian tidak terdapat jenis rotan. Nah, sebaliknya kalau di Indonesia Timur jenis meranti itu lebih sedikit, tapi tidak terdapat jenis rotan. Nah, sementara tadi di Indonesia Barat justru lebih terdapat juga jenis rotan ya, selain meranti didominasi juga oleh jenis rotan. Sementara di Indonesia Timur jenis merantinya tidak banyak dan jenis rotan pun tidak banyak juga gitu. Nah, sementara di sebaliknya di Indonesia bagian Barat tidak terdapat hutan kayu putih. Di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Nah, kemudian lagi di Indonesia Barat itu jenis tumbuhan matoa itu sedikit. Mungkin beberapa di antara kalian sudah tahu ya, tumbuhan matoa ini sebuah tumbuhan yang cukup khas sekali, khususnya dari tanah Papua. Nah, di Indonesia Timur jenis tumbuhan seperti matoa ini cukup banyak, khususnya di tanah Papua. Kemudian jenis tumbuhan sagu sedikit di Indonesia bagian Barat, sementara di Indonesia Timur ini cukup banyak. Bahkan sagu di sana menjadi suatu pangan pokok ya, termasuk pangan pokok. Nah, di Indonesia Barat terdapat berbagai jenis nangka, sementara di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Oh, jadi jangan mencari nangka di daerah Indonesia Timur ya, agak susah rupanya. Baik. Kemudian, nah ini contoh persebaran flora di Indonesia. Ada contohnya, yang pertama bunga rafflesia atau kita kenal juga dengan bunga bangkai ya. Kemudian ada pohon bering. Kemudian ada pohon mahoni, dan ini ada pohon kamper. Nah, ini beberapa contoh persebaran flora di Indonesia. Kemudian ada juga di antara flora lainnya itu ada lumut daun. Ya, kemudian ada ya itu tadi bunga bangkai sudah, kemudian bunga cempaka. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang flora, kita lanjutkan pada persebaran fauna di Indonesia. Nah, untuk persebaran fauna di Indonesia ini pembagiannya itu lebih beragam lagi ya. Ya setidaknya dibagi menjadi ya 3 bagian lah. Nah, yang pertama bagian barat, ini ciri-cirinya disebut
bagian Indonesia bagian barat itu tipe asiatis ya, nama lainnya tipe asiatis. Ciri-cirinya itu adalah biasanya berukuran besar, jenis mamalia ya, hewan menyusui seperti harimau, gajah, tapir. Kemudian berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan tawar juga. Sedikit burung berwarna ya. Namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil. Nah, jadi di Indonesia bagian barat itu jenis burungnya itu lebih kepada ukuran kecil tapi bersuara merdu ya. Kemudian berbagai jenis reptil juga bisa didapatkan di Indonesia bagian barat. Kemudian ada beberapa fauna endemik atau khas daerah seperti badak bercula satu, burung merak, jalak Bali, dan orangutan. Kemudian tidak ada binatang berkantung ya. Binatang berkantung itu contohnya seperti kukang ya, kalau nggak salah ya kukang itu berkantung ya, atau kanguru. Nah, jenis seperti itu tidak ada di Indonesia bagian barat. Kalaupun ada ya biasanya itu di kebun satwa ya, marga satwa, kebun binatang untuk melihatnya. Nah, untuk fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan itu ini memiliki ciri khusus yang berbeda dengan asiatis maupun australis ya. Sebenarnya tipe binatang itu hanya ada dua, asiatis dan australis, tapi kemudian ada tipe tambahan, tipe peralihan namanya. Nah, ini peralihan antara asiatis dan australis. Contoh fauna peralihan ini seperti komodo, ini hewan endemik ya, khusus di Pulau Komodo. Kemudian burung maleo, kuskus, babi rusa, dan anoa. Dan untuk perbedaan karakteristiknya di sini itu dibatasi dengan garis hayal yang disebut dengan garis Wallace. Ini tadi ya, garis hayal, garis Wallace. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk membagi persebaran fauna di Indonesia. Nah, kemudian ciri fauna asiatis atau Indonesia bagian timur itu banyak binatang berkantung seperti kanguru ya, atau kukang, dan binatang-binatang berkantung lain. Kemudian mamalia berukuran kecil, ada juga mamalia tapi ukurannya kecil, itu seperti posum, walabi. Ikan air tawar dalam jumlah yang sedikit. Banyak jenis burung tapi didominasi oleh yang berbulu indah. Jadi kalau pengen memelihara burung yang bulunya indah itu banyak di Indonesia bagian timur, tapi beberapa itu jenis burung itu dilindungi undang-undang juga, jadi tidak bisa kita miliki secara pribadi. Contohnya adalah burung cendrawasih ya. Kemudian ada kadal salamander dan fauna endemik seperti cendrawasih dan kasuari. Nah, ini gambarannya tadi ya. Contoh-contoh binatang bagian barat, tengah, dan timur. Oke, sampai di sini dulu mungkin materi kita kali ini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan tuliskan kritik, saran maupun pertanyaan jika ada yang kurang paham dengan materi saya ini. Tuliskan di kolom komentar atau langsung chat saya via WhatsApp. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.